kelompok 1 materi 10 ingin menjelaskan tentang menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab. Kenapa tuh Kak? Tunggu dulu, sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Maulana dengan NPM 2023 14 50004. Perkenalkan, nama saya Fitria dengan NPM 2023 14 5066. Dan perkenalkan, nama saya Dea Katriana Fatma untuk NPM-nya 2023 14 50.005. Selamat menyaksikan, let's go! Memasuki tahun 2023, tentunya akan terjadi perubahan tren digital marketing, mengingat pasar digital yang akan selalu berubah trennya. Jika dianalisa, ada beberapa tren yang akan menjadi arah digital marketing tahun 2023. Tren digital marketing yang potensial untuk dilakukan tahun 2023 adalah email marketing. Sejauh ini, email marketing menjadi salah satu strategi terbaik yang digunakan. Mengingat 89% digital marketers menggunakan email sebagai channel marketing utama mereka, tren email marketing ini masih akan terus berkembang di tahun 2023. Di samping itu, karena hampir semua orang yang bisa mengakses internet punya akun email, ini membuat brand bisa terkoneksi dengan customer mereka. Selanjutnya yang bisa kita manfaatkan adalah platform pesan real time yang akan bagus untuk pengumpulan data. Karena konsumen pasti ingin semuanya secara cepat. Platform pesan real time menjadi peluang besar untuk tidak hanya menjangkau customer secara cepat dan langsung, tapi juga untuk mengumpulkan data. Semakin matang platform pesan real time ini, maka semakin banyak data pelanggan yang bisa mereka hasilkan dari platform ini. Mereka hampir bisa menjadi pusat data yang bisa menyimpan semua yang kamu perlukan untuk memahami lebih banyak tentang customer kamu daripada sebelumnya. Tren selanjutnya yang bisa kamu ikuti adalah influencer marketing yang masih akan terus booming. Tidak heran jika ini akan terus meledak sampai tahun 2023. Sampai sekarang, penggunaan influencer marketing ini bisa menghasilkan sampai lebih dari 5 kali lipat dari modal yang dikeluarkan. Yang dulunya hanya digunakan oleh beberapa orang, sekarang hampir setiap bisnis yang ada secara digital menggunakan influencer marketing ini. Tahun 2023 juga akan menjadi tren untuk pengumpulan data. Memasuki tahun 2023, bisnis diharapkan lebih proaktif dalam mengumpulkan data melalui berbagai cara. Salah satunya dengan mengumpulkan formulir untuk mengetahui informasi customer, yang akan mendukung channel penjualan atau bahkan mempengaruhi keputusan bisnis kamu selanjutnya. Tren digital marketing tahun 2023 juga akan berubah karena kehadiran Google Analytics 4. Google menghadirkan Google Analytics 4 sebagai versi baru dari Universal Analytics. GA4 punya opsi untuk menghubungkan ke Google Merchant Center, Google Optimize, dan BigQuery secara natif dan gratis. Menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab. Topik pada saat ini yaitu definisi pemasaran, strategi pemasaran, dan taktik pemasaran. Definisi pemasaran. Apa sih itu definisi pemasaran? Pemasaran menurut Kotler 2008 ada dua, yaitu sudut pandang bagi masyarakat. Artinya pemasaran adalah proses di mana seorang atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran barang dan jasa. 2. Sudut pandang pemasar atau marketer menunjukkan peranan pemasaran dalam menyampaikan standar hidup yang lebih tinggi bagi masyarakat. Dan menurut American Marketing 2007, pemasaran merupakan aktivitas serangkaian institusi dan proses-proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, mengantar, dan pertukaran yang menawarkan nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat secara luas. Terdapat 4 komponen yang terangkum dalam pemasaran, yaitu membuat, berkomunikasi, menyampaikan, dan bertukar. Adapun pengertian pemasaran, ada juga dasar pemasaran. 1. Mengidentifikasikan tujuan dan tugas pemasaran. 2. Realitas persaingan pemasaran dengan keunggulan kompetitif. 3. Berbagai cara utama untuk mencapai 2 prinsip yang pertama dan cara fokus. Setelah kita membahas tentang pengertian pemasaran dan dasar pemasaran, ada juga konsep-konsep pemasaran. Konsep-konsep inti yaitu kebutuhan, keinginan, permintaan, produk, nilai, biaya, dan kepuasan, pertukaran dan transaksi, hubungan dan jaringan, pasar serta pemasar dan prospek calon pembeli. Konsep pemasaran ini diilustrasikan dalam gambar berikut, yaitu ada kebutuhan, keinginan, dan produk, pertukaran dan transaksi, hubungan dan jaringan, pasar dan pemasar, dan calon pembeli. Bagi suatu perusahaan, aktivitas pemasaran mempunyai peranan yang sangat penting
karena aktivitas pemasaran diarahkan untuk menciptakan pertukaran yang memungkinkan perusahaan dalam mempertahankan kelengkapan hidup. Selain itu, aktivitas pemasaran dilakukan untuk pencapaian tujuan perusahaan yang sesuai dengan harapan. Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah sebuah proses sosial ekonomi yang bertumbuh pada pemenuhan kebutuhan individu dan kelompok dan menciptakan pertukaran sehingga memberikan kepuasan individu atau kelompok yang maksimal. Strategi pemasaran. Apa yang dimaksud dengan strategi pemasaran? Strategi pemasaran adalah strategi yang dirancang untuk mempromosikan barang atau jasa dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Tujuannya adalah untuk menjangkau target konsumen yang dianggap prospektif. Setelah itu, strategi pemasaran akan mengubah mereka untuk menjadi seseorang konsumen yang tetap. Berikut adalah contoh strategi pemasaran yang bisa dilakukan oleh suatu perusahaan. Media sosial kini menjadi bagian dari masyarakat. Tak hanya untuk bersosialisasi, media sosial juga dimanfaatkan untuk melakukan kampanye sosial dan bahkan berjualan. Bukan hal baru ketika kita melihat selebritas, influencer, atau public figure lainnya melakukan endorsement di media sosial. Boleh jadi kamu punya keinginan untuk bisa di-endorse dan juga sudah nama-nama terkenal meng-endorse kalian juga agar bisnis kamu makin populer. Lalu seberapa besar anggaran untuk beriklan melalui media sosial para public figure? Kita akan membahasnya untuk Anda. Ya, kita akan membahas terkait dengan endorsement dalam strategi bisnis. Ini merupakan salah satu strategi bisnis baru yang menarik terkait dengan pertumbuhan penggunaan sosial media dan internet di Indonesia. Kalau kita bicara mengenai endorsement dari bahasa Indonesia adalah bagaimana ini merupakan strategi komunikasi dengan menggunakan tokoh terkenal. Di sini biasanya selebritas, kemudian juga atlet ataupun orang-orang yang memiliki nama tenar prominent person yang mendukung penjualan sehingga membuat masyarakat tertarik untuk membelanjakan uang mereka untuk berbelanja produk mereka. Dalam penerapannya, sang artis atau content creator ini diharapkan membuat konten. Jadi biasanya mereka para selebritas ini membuat konten dengan cerita-cerita tertentu. Biasanya mereka dibekali dengan produk ya. Mereka sudah tahu dulu produk knowledge-nya apa, misalkan produk kecantikan, berupa skincare, bahkan hingga makanan, dan otomotif juga, properti, banyak sekali. Nah, ini nanti mereka dibekali dengan informasi layaknya sebuah storyboard yang biasa digunakan dalam dunia periklanan. Nanti mereka akan telling kepada masyarakat sebagai pengguna sosial media. Nah, di sini kalau saya bisa memberikan informasi terkait penggunaan sosial media, berdasarkan data dari Kemenkominfo ada 63 juta warga Indonesia yang melek internet. Wah, jumlah yang besar ya. Bahkan 90%-nya ini banyak menghabiskan waktu di sosial media. 90%. Data yang didapatkan oleh Kemenkominfo juga mengatakan kurang lebih hampir 3 jam per hari warga menghabiskan waktu berselancar di sosmed. Wow, jumlah yang cukup besar ya. Mungkin saya dan Anda juga tipikal orang yang akan menghabiskan waktu sebanyak 3 jam untuk berselancar di sosial media. Lalu apa saja nih sosial media yang menarik yang bisa dipergunakan? Berdasarkan data yang saat ini kita bisa informasikan terkait pertama adalah YouTube. Kalau kita bicara dengan YouTube, ini data dari Business of Apps yang saya dapatkan di tahun 2022, pengguna YouTube seluruh dunia ini mencapai 2,41 miliar orang. Wow, jumlahnya cukup besar ya, 2,41 orang. Kemudian Instagram, ini data yang saya dapatkan juga dari web sosial media atau WA Sosial, datanya mencapai 1,45 miliar orang penggunanya dalam 1 bulan. Kemudian juga yang baru sekarang lagi tren adalah TikTok. Ini merupakan sebuah fenomena baru di mana diluncurkan pada bulan September 2016 dari perusahaan Tiongkok oleh Zhang Yiming. Ya, sosok yang sangat fenomenal Zhang Yiming ini menciptakan TikTok dan sekarang penggunanya sudah mencapai 1,46 miliar orang. Jumlah yang cukup besar dan sepertinya dia bisa mengalahkan Instagram dalam waktu kurang dari 10 tahun. Kemudian ada juga podcast dan juga blog. Podcast ini salah satu yang sekarang lagi fenomenal karena banyak sekali selebritas mengundang narasumber mereka berbagi informasi dan cerita melalui podcast. Taktik pemasaran. Pengertian taktik pemasaran. Taktik pemasaran adalah taktik berbeda yang digunakan untuk memasarkan produk atau layanan Anda kepada audiens yang kemungkinan besar akan membeli dari perusahaan. Taktik ini meningkatkan peluang pelanggan membeli dari Anda di masa datang.
meningkatkan Anda telah membangun hubungan yang stabil dengan mereka melalui beberapa pembelian dan interaksi. Contoh taktik pemasaran. Adapun pengertian dan contoh strategi pemasaran dan pengertian taktik pemasaran. Ada juga perbedaan antara strategi pemasaran dan taktik pemasaran. Istilah taktik dan strategi biasanya digunakan di dalam dunia bisnis. Tidak jarang orang menganggap bahwa keduanya memiliki definisi yang sama, padahal ada perbedaan yang sangat mendasar dalam strategi dan taktik. Kesalahpahaman keduanya dapat menyebabkan kegagalan sebuah organisasi atau bisnis. Dalam persaingan industri, Anda pasti akan selalu menghasilkan produk dan layanan yang baru dan lebih baik. Tujuannya adalah untuk melacak evolusi permintaan konsumen. Misalnya, Microsoft dan Apple sama-sama membuat produk sistem operasi komputer. Mereka selalu melakukan pertarungan taktis untuk merebut hati konsumen. Berikut referensi dan contoh video tentang pemasaran. Your company spends money and resources to get your message out to the world. But when you launch a campaign using a variety of channels like web, print, TV, and mobile, how do you know if your efforts are translating to leads or if they're falling short? Meet Finexa. As an all-in-one lead tracking and distribution platform, Finexa optimizes call and web campaigns within a single place. We help businesses assess their marketing performance and provide clear and actionable data insights so you can ensure the best return on every dollar spent. Finexa also gives marketers the tools they need to measure their efforts, including granular data insights and fast-loading real-time reports, clear displays showing campaign performance and attribution to know what's working, and predictive analytics so marketers can test changes to see how they would affect their bottom line. Plus, with an email marketing solution, a cloud PBX, and integrated accounting to improve your workflow, you can avoid juggling all your efforts between different providers. And with Finexa, you can count on 24/7 customer support, combined with customized solutions and free integrations to keep your business out in front. Optimize your campaigns, scale your business, all by using a streamlined all-in-one solution for tracking calls, clicks, and web leads. For more information, contact the experts at Finexa today. Never before has it been so important for every business to have an online presence. You can provide the most amazing products and services, but that means nothing if no one knows about it. Did you know that over 97% of consumers look online for local businesses? Are you even showing up in their search? And if you are, how confident are you that those visitors will actually become paying customers? You see, your website is your digital front door, and it's the first thing that every potential customer sees. It's more important than just an online business card. A great website builds trust and credibility. It also acts as an online salesman that works 24 hours a day, 7 days a week. A poor website, on the other hand, will drive those customers into the arms of your competitors. So if your website is slow or looks outdated, say goodbye to your business. At Primal, we believe that the success of a business depends not only on the quality of their product, but on their brand's image. We also believe that the main purpose of your website should be to convert interested visitors into paying customers. That's why we combine state-of-the-art design with scientific marketing expertise to ensure every website we build gives your visitors a smooth and enjoyable experience from your digital front door to the checkout counter. Our websites are search engine optimized and mobile responsive, so your customers can easily find your site and view it on any device. If you're finally ready to step off the sidelines and take your business to the next level, give us a call or fill out the contact form on our page to get started today. Kesimpulan taktik pemasaran, itulah pembahasan lengkap dan contoh taktik pemasaran yang berguna jika Anda adalah seorang pemilik bisnis yang sedang melakukan kampanye pemasaran melalui media digital atau konvensional. Hal penting lainnya yang perlu dalam membangun bisnis selain proses pemasaran adalah proses perencanaan keuangan untuk pengembangan bisnis. Sekian pembahasan materi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.